Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Oke, kali ini saya kedatangan handphone Xiaomi Redmi 3S dalam posisi sudah terbongkar. Ini handphone lumayan jadul ya. Dan kali ini kasusnya agak cukup menarik karena ini seharusnya simpel-simpel aja, hanya menghapus micloud ya, tapi tidak terhubung PC ya, tidak terhubung ke komputer. Oke, lanjut, kita akan coba hidupkan handphonenya. Kita cek hingga sampai ke menu apakah terjebak akun micloud atau tidaknya. Karena ini sebenarnya akun micloud itu simple, tinggal kita hapus saja, tidak ada masalah. Tapi yang menyebabkan handphone ini tidak bisa terhapus itu dikarenakan handphonenya tidak terkonek PC ya. Jadi ini tidak bisa di reset. Nanti kalau di reset paksa, dia akan terjebak micloudnya dan malah handphonenya nanti tidak bisa terpakai. Jadi jalan satu-satunya bisa menggunakan metode direct, tapi kayaknya kalau handphone lama seperti ini nggak masuk ya harganya. Untuk servisnya ribet dan sampai user tidak masuk ya itu. Dan saya rasa ini kita akan coba untuk perbaiki jalur USB saja. Ini handphone Redmi 3S bisa kita charger tapi tidak terkonek PC. Jadi kita akan coba untuk cek ya di device manager apakah memang benar tidak terkonek PC. Ini oleh teman saya disertakan untuk kabel fleksibel dan UI boardnya memang benar ini tidak terkonek PC sama sekali. Dan di device manager tidak terdeteksi apapun, tidak terdeteksi port masuk apapun itu, jadi hanya diam saja ya. Padahal kabelnya sudah saya pastikan tidak ada masalah. Dan kita akan langsung fokus kenapa ini tidak bisa terkonek PC. Jadi untuk informasi teman-teman, tidak hanya handphone Redmi 3S saja, ini berlaku untuk semua handphone yang tidak terkonek PC. Itu biasanya ada jalur yang bermasalah di bagian data plus atau data minus. Seperti contoh kali ini ya, Redmi 3S itu pakai MJ Pro untuk VUSB-nya terdeteksi 5 kilo sampai 6 kilo dan lebih. Kita ukur pakai MJ Pro. Oke, ternyata untuk groundnya sendiri nggak begitu kuat ya. Jadi kalau teman-teman gunakan MJ Pro itu pastikan koneksi kabelnya terhubung dengan baik. Itu kalau pakai kabel USB kadang untuk groundnya juga tidak bisa masuk dengan bagus ya. Kita akan coba gantikan pakai tanpa kabel USB saja ya. Kalau terdeteksi ground itu harus hambatan rendah 0,00. Oke, berarti ini kita pastikan untuk VUSB nya 18 kilo untuk hambatan dalamnya. Dan ini D plusnya, ini D minusnya ya, D minus 2,7 kilo dan D plusnya itu malah nggak sampai 1 kilo ya. Dan ini yang menyebabkan handphone ini tidak terdeteksi di PC ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman dapati Android seri-seri lama atau micro USB seperti ini, itu data plus dan data minus untuk hambatan dalam itu hampir sama ya, tidak terpaut jauh seperti itu. Oke, kita cek lagi pakai UI board pengganti. Untuk VUSB nya 18 kilo benar tadi. Untuk D minusnya 2,7 dan untuk D plusnya memang 874 ohm ya, tidak sampai 1 kilo. Indikasi short ya untuk D minus ya berarti ya, atau malah D plus itu. Untuk jalur ketiga atau keempatnya itu bermasalah. Jadi kita akan coba cek menggunakan multimeter digital. Itu tidak ada selisih yang terlalu signifikan ya, tidak ada selisih yang jauh. VUSB ini 0,5, D minusnya 0,5 dan D plusnya tetap 0,5. Jadi tidak seperti MJ Pro ya, ini tidak terdeteksi short malahan kalau pakai multimeter digital. Jadi untuk multimeter digital seperti ini, kasus yang tidak bisa kita ukur pakai hambatan dalam itu
hampir sama ya semua, D plus dan B minusnya itu 0,5 semuanya. Kalau pakai MJ Pro tadi di awal itu bisa kita ketahui 2,7 kilo dan nggak sampai 1 kilo ya. Kita akan coba buat catatan saja biar tidak terlalu membingungkan. Ground, D plus, D minus, dan V bus ya atau V USB nya. Oke, seperti ketahui teman-teman 0,00 itu ground nomor 1. Kita kasih sampel tulisan seperti itu saja ya. Untuk D plusnya nomor 2 dan D minusnya nomor 3. Untuk V bus atau V USB nomor 5. Oke, kita ketahui untuk V USB nya 0,565 pakai multimeter digital, dan D minusnya itu juga 0,5, tidak 0,5 ya, 0,5, tidak ada indikasi short di jalur D minusnya. Kita coba kasih catatan 0,59 untuk D minusnya, dan untuk D plusnya 0,59 juga. Jadi kalau pakai multimeter digital itu tidak kita jumpai short jalur ya di D plusnya. Padahal tadi pakai MJ Pro itu kita ketahui bahwa untuk D plusnya itu nggak sampai 1 kilo. Kita coba compare lagi ya. Kita gunakan MJ Pro lagi. Hambatan rendah 0,00 itu dipastikan jalur terhubung. Untuk V busnya, V USB nya 18 kilo. Jadi untuk catatan saja ya teman-teman, untuk D minusnya itu hampir 3 kilo sendiri, 2,8 kilo. Dan untuk D plusnya itu 890 ohm ya, nggak sampai 1 kilo ya teman-teman. Bisa dipastikan ada perbedaan terpaut jauh di MJ Pro nya. Bisa kita ketahui kalau pakai multimeter digital tidak kita deteksi jalur D plus yang bermasalah. Ya, kasus seperti ini tidak hanya terjadi di handphone Xiaomi ya, hanya sebagai sampel saja. Ini Redmi 3S permasalahan ada di D plus ya, dan dipastikan tidak terhubung ke PC di device manajernya. Kita akan coba cek pakai Borneo skematik Xiaomi Redmi 3S. Kita buka dulu. Oke, kita akan cek ini Redmi 4X apakah PCB-nya sama. Untuk Redmi 4X berbeda ya, Redmi 3S untuk komponen namanya kita akan tengok apakah ada test point untuk VUSB D plus D minusnya. Itu berada di belakang. Ini berarti harus kita angkat dulu ya, PCB-nya harus kita copot dulu. Dan kita akan ukur nanti di test point D plus D minusnya. Kita akan cek apakah ada short ya atau dioda yang menyebabkan D minus menjadi hambatan tidak sampai 1 kilo ya teman-teman. Oke, kita ukur, kita cek jalur charger ya. Dan kita akan fokus di bagian D plus D minusnya. Ya, ini yang merah ini VUSB nya, dan ini test point untuk D plus D minus. Dan bisa teman-teman ketahui ini ada resistor dan dioda ya untuk proteksi bila mana terjadi short pendek ya, atau hubungan arus pendek terdeteksi short, itu biasanya resistornya akan putus atau diodanya akan terbakar. Dan kita akan coba cek dulu di test point ini. Kita akan coba cek apakah jika menggunakan MJ Pro nanti kita akan dapati permasalahannya ada di bagian mana. Kita akan coba cari tahu. Oke, ini terdeteksi 5,47 kilo. Dan untuk test point yang lain D plus D minus tidak terpaut jauh ya. Tapi ini aneh ya, tadi pakai UI board itu terdeteksi 2,7 kilo dan nggak sampai 1 kilo.
Dan ternyata tanpa UI board itu bisa hampir sama di 5 kilo semua. Kita akan cek lagi. Sekarang kita akan cek tanpa test point langsung di resistornya. Dan memang benar hanya 5 kilo. Dan yang jadi masalah kalau kita gunakan UI board kok bisa berbeda ya. Ini 18 kilo benar untuk VBus atau VUSB nya. Sedangkan untuk data minusnya itu kita akan cek lagi. 18K benar. Oke, kita coba untuk ya D minusnya nggak sampai 1 kilo ya. Tapi kenapa tadi kok di mesin itu bisa 5 kilo semua ya, sedangkan pakai UI board itu berbeda. Oke, kita akan coba cari tahu ya. Ini memang benar nggak sampai 1 kilo. Ini gunakan baterai. Dan kalau tanpa baterai, oh ternyata kalau tanpa baterai itu kita dapati 5 kilo ya teman-teman. Dan kalau pakai baterai itu ternyata berbeda ya. Nilai resistansi jika pakai baterai atau tanpa baterai itu berbeda teman-teman. Oke, kita akan coba copot untuk diodanya dulu. Dan nanti kita akan coba pastikan apakah dengan pencopotan dioda ini yang setelah resistor tadi ya untuk pengaman itu D- atau D plusnya adakah masalah ataukah sudah normal kembali. Untuk dioda ini sebagai fuse ya atau pengamannya dulu sebelum masuk ke CPU. Oke, berarti ini harus gunakan baterai untuk pengecekan di hambatan dalam untuk jalur D- atau D plusnya, biar kita bisa cari tahu dulu. Ini untuk D plusnya 2,7, D minusnya tetap dikurang dari 1 kilo ya teman-teman. Pengecekan ternyata harus pakai baterai, gunakan MC Pro, dan kita ketahui untuk D minusnya bermasalah ya. Oke, lanjut kita akan coba bongkar juga ini pengamannya dari UI boardnya. Jadi kita pastikan untuk bagian mesin diodanya sudah kita congkel tetap. Untuk D minusnya nggak sampai 1 kilo. Semoga teman-teman tidak bingung di sini. Jadi bisa kita compare ya, pakai multimeter digital dan pakai MC Pro itu memang kita ketahui untuk D minusnya bermasalah menggunakan MC Pro. Dan kalau menggunakan multimeter digital D minusnya tidak kita ketahui ya, hanya 0,5, hampir sama resistansi untuk D plus dan D minusnya. Oke, lanjut untuk UI board bagian dioda sudah saya congkel. Apakah tetap untuk hambatan dalamnya? Ya, 2,7 dan tetap tidak sampai 1 kilo. Jadi permasalahan kali ini bukan di UI boardnya, bukan pula di bagian jalur sampai ke dioda bagian mesin ya. Karena ini saya cek di mesinnya langsung di bagian resistor atas itu tetap 2,7 dan tidak sampai 1 kilo ya. Sedangkan tanpa baterai itu semuanya hampir sama, resistansinya 5 kilo. Jadi jika teman-teman ketahui ini ada pengecekan itu agak sedikit berbeda bila tanpa baterai. Jadi kalau tanpa baterai baru kita ketahui hambatannya menurun ya. Untuk D plusnya 2,7 dan untuk D minusnya tidak sampai 1 kilo teman-teman. Permasalahan kali ini berarti masuk di bagian IC power ya teman-teman ya, PM8592 apa ya, sampai lupa ini handphone lama. Dan bisa dipastikan kasus kali ini kita wajib untuk penggantian IC power itu. Jadi setelah ini kita akan coba cari-cari mesin Redmi 3S kalau ada yang buat comparean nanti biar teman-teman tahu perbedaannya. Saya coba hidupkan ini handphonenya. Jadi kali ini masuk handphone Redmi 3S datang dalam posisi tidak bisa terhubung ke PC. Oleh teman saya akan coba dihapus akun miCloud-nya, akan bypass miCloud.
tapi tidak terdeteksi di PC dan bisa kita ketahui ya teman-teman. Ini handphone bisa dicas tapi memang tidak terdeteksi di PC. Dan setelah kita cek lebih lanjut itu ternyata kerusakan di bagian jalur data minus ya. Dan itu masuk di IC ini ya teman-teman, IC power ya ini ya. IC charger juga itu. Ini kalau nggak salah PMI 8952 kalau nggak salah itu. Dan teman-teman bisa saya dapati ini ada comparan juga handphone yang masih hidup normal ini. Dan kita akan ukur ya berapakah handphone normal sama-sama Redmi 3S di data minus dan data plus untuk compare teman-teman. Oke, ini ternyata ada hambatan dalam 3,9 ya, 4, berapa itu tadi? Kisaran 4 kilo ya teman-teman. Sedangkan untuk data minusnya juga 4 kilo. Jadi untuk handphone normal itu tanpa baterai 4 kilo ya. Dan ini 2,8 sama, ini benar menggunakan baterai. Dan untuk data minusnya kita coba akan cek. Kita coba dekatkan dulu. Ini untuk data plusnya 2,8 dan data minusnya juga 2,8 teman-teman. Untuk handphone yang normal itu resistansi atau hambatan dalamnya 2,8 dan 2,8 juga. Jadi tidak terpaut jauh antara D plus dan D minusnya. Tapi untuk handphone yang bermasalah ini itu 2,8 benar untuk data plusnya. Ya seperti itu teman-teman. Dan untuk data minusnya tidak sampai 1 kilo. Semoga teman-teman tidak bingung ya. Intinya harus sama atau resistansinya harus tidak menjauhi atau bagaimana ya, tidak terpaut jauh lah di antara D plus dan D minusnya ya teman-teman. Dan untuk kasus atau sampel kali ini D minusnya terpaut jauh ya. Yang satu 2,8 dan yang satu hanya 1 kilo. Ya ternyata kasus kali ini tidak down, tapi semoga teman-teman dapati kesimpulan ya. Dan kita sekarang gunakan multimeter digital ya. Yang tadi menggunakan MJ Pro. Memang bisa kita ketahui permasalahan ada di D minusnya. Dan untuk multimeter digital itu tidak kita ketahui ya, hampir sama semua resistansinya atau hambatan dalam menunjukkan 0,5 dan 0,5 untuk D minus dan D plusnya. Jadi semoga tutorial kali ini tidak membingungkan untuk teman-teman dan sedikit menambah wawasan. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Akhir kata dari kami Merapi Flasher, jangan lupa like dan subscribe-nya. Nantikan tutorial kami selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.